Indonesia ditahan imbang Laos di kandang. Tak hanya itu, penampilan buruk timnas Indonesia di Piala AFF kali ini pun jadi sorotan banyak pihak. Sebenarnya ada apa di balik penampilan timnas di Piala AFF kali ini? Sudah hadir bersama saya, kita untuk menggali lebih dalam anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Bang Arya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana suasana hati setelah kita diimbangi Laos 3-3 di kandang, Bang? Ya, kecewa ya. Saya rasa siapa yang nggak kecewa dengan hasil pertandingan kita kemarin gitu. Seri 3-3 kita kan pasti kecewa ya. Nggak ada yang nggak kecewa. Kalau ada yang bilang itu maksimal, berarti yang ngomong maksimal nggak sayang sama timnasnya. Yang sayang timnas kan kalau kecewa itu gitu. Hmm, hmm. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Laos ini secara peringkat juga jauh dengan kita ya. Benar nggak? Kita kan 124 lah gitu ya. Sementara Laos itu sekitar berapa tuh? Laos itu sekitar eh, sebentar. Laos itu sekitar 186, jauh Ya. banget. Hmm, Baru dari jumlah ini ya, nilai pemain gitu ya, nilai pemain. Nilai pemain tuh kita 62 miliar gitu. Sementara Laos itu 33 miliar. Jadi hampir 2 kali lipat kita tuh. 2 kali lipat mereka tuh kita, setengah hmm. kita gitu, Laos itu. Kemudian kalau kita alasan kita adalah pemain usia muda, Laosnya juga usia muda. Ya. Ya, Laosnya juga usia muda. Jadi harus tunjukkan apa alasan. Ada yang bilang, wah passingnya jelek, ini jelek. Ya itu Hmm, permainan. oke. Dan itu pemilihan pemain. Kan udah tahu kita mana yang jelek, ya jangan diturunkan. Hmm, Nah, ini kita khawatir ini kembali lagi seperti yang mungkin ya, yang kita khawatir anggap enteng lagi dengan Laosnya gitu. Dengan peringkat hmm, seperti itu, pemainnya muda, kita hmm. anggap enteng. Jadi bukan pemain terbaik yang ditampilkan. Oke. Nah, ini seperti waktu lawan Cina kemarin kita. Hmm, Ini kita punya komposisi terbaik, hmm. tapi tidak dimainkan sejak awal gitu. Kan kita juga gitu kemarin. Waktu kita kan tahu hari itu pemain terbaik kita waktu lawan Bahrain itu yang terbaik tuh. Tapi lawan Cina diberikan yang lain gitu. Harusnya Oke. seperti yang pernah kami sampaikan juga. Kita pernah juga ya sama kumparannya. Harusnya menang banyak Ya, dulu betul, Bang. baru dikasih komposisi pemain yang berbeda gitu. Ini kita Hmm, kecewa. Ya nggak ada alasan passingnya jelek lah, ini masih hmm. inilah kualitas nggak ada. Laosnya lihat kualitasnya gitu ya, bandingin tuh. Kemarin kita tuh punya komposisi pemain terbaik itu waktu babak kedua lawan Myanmar. Myanmar. Ya. Nah itu nggak ditampilkan pada Oke. saat di ini gitu, di mana di Lawan Laos ya, Bang ya. lawan Laos gitu. Kenapa enggak gitu? Kalau tadi pemain kita nggak tersedia, Hmm, bolehlah gitu. hmm. Ini pemainnya tersedia, ya. Kenapa Asnawi datang nggak dimainkan sejak babak pertama? Oke. Padahal itu mereka main yang di babak kedua Myanmar. Gitu. Hmm, Kemudian eh, yang lebih ini lagi ya bahwa kok kita anggap remeh sama mereka gitu. hmm, hmm. Ini nggak boleh terjadi gitu, Ya. gitu nggak boleh terjadi. Kalau udah menang berapa gol, bolehlah kita ganti pemain dengan babak berikutnya gitu ya. Kenapa harus ini gitu? Kemudian lagi kenapa coba-coba terus gitu? Coba terus gitu. Oke. Bahkan pemain-pemain yang bukan di posisinya di gonta-ganti gitu, kayak Arhan lagi, kiri kanan. Hmm.
ngapain gitu. Jadi ya kita bingung gitu dengan seperti ini gitu. Kok bisa gitu. Kalau tadi dan alasan selalu passing gitu ya. Hmm. Ya kan yang milih pemainnya kan pelatih. Kalau memang passingnya jelek ya jangan dipakai gitu. Oke. Ya Betul. kan. Hmm. Kemudian lagi yang sedih juga kita adalah kan kita kemarin waktu lawan Laos ini bisa dikatakan yang ngegolin itu main belakang loh, Iya, 3 gol back semua kemarin. back semua. Ya. Berarti kan depan kita ini nggak begitu kuat gitu. Ya. Apakah kita nggak punya pemain muda yang kuat striker kita gitu? Hmm. Ada, ada yang namanya Sananta, Ya. masih muda loh. Ada yang namanya Jens Reven, Oke. udah teruji di U20 kemarin, Hmm. kok nggak dipakai gitu. Ya. Udah gol-golnya banyak juga, setiap pertandingan kan hampir gol dilakukan oleh dia ya. Betul. Kenapa yang lain yang kita bukan mengecilkan yang ada gitu, tapi kenapa nggak dipakai? Ya. Ya, jangan langsung kita bilang bahwa wah kita kan ini AFF kecil lah gitu. Nggak bisa gitu. Itu bawa merah putih, Oke. ya, bawa merah putih dan ada pemain terbaik terbaik kita gitu. Kalau tadi nggak ada stoknya, Hmm. itu salah kita, PSSI, federasi. Ya. Tapi stoknya tersedia. Oke. Dan kenapa kita harus ngejar poin lawan Laos gitu? Ini sama kayak kejadian di round 3 Piala Dunia. Aneh yang kita kemarin serius beneran gitu di lawan Cina kan kita sekarang udah posisinya jauh ya. Makin besar peluang kita ke Piala Dunia dengan posisi nomor 2 kemarin, bener nggak? Betul. Ini kan kembali lagi kita tipis semua nih. Nah sama juga kayak AFF ini. Setelah lawan Myanmar, bener nggak? Kita menang, lawan Hmm. Laos menang kan kemungkinan besar lolos grup kan makin besar. Betul. Dan jangan menggantungkan nasib kita kepada Tim lawan. tim lawan yang Ya. menentukan, kita yang harus Hmm. menentukan itu. Nah itu kan prinsip pertandingan permainan sepak bola gitu. Ya. Itu prinsip-prinsip. Jangan kita menggantungkan ya kalau nanti lolos ya syukur alhamdulillah Hmm. terus gitu ya. Kita juga berharap seperti itu. Tapi kalau ada peluang jangan disia-siain gitu. Nah ini yang eksperimental, tidak Hmm. memanfaatkan pemain secara maksimal, menganggap enteng lawan gitu. Oke. Dan eh, akhirnya kita cari ini ya bahwa ini mungkin ya oke lah kelelahan semua pemain, tapi tim lawan juga lelah gitu loh. Tim lawan juga lelah. Kalau tadi hanya Indonesia yang lelah sendiri gitu ya, bahwa kita game pertandingan kita yang terlalu pepet gitu ya, itu oke, nggak apa-apa. Mungkin kita dirugikan dari sisi undiannya, jadwal pertandingan. Ini enggak, negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kondisi-kondisi eksternal di luar dari itu kan ini ya hal yang harus kita Hmm. lihat gitu. Dan apakah pemain nggak bingung gitu kalau tidak ada komposisi pemain yang tetap misalnya, Oke. Nggak punya winning team lah kira-kira gitu ya Bang ya. nggak punya line up aja lah gitu yang Nggak punya line pasti up. gitu. Oke. Kemudian eh, pemain dibikin di kiri, di kanan apa semua. Emang temennya oke lah dia mungkin bisa, tapi temennya apa
ini gitu. Kan itu chemistry pun jadi makin terganggu kan. Loh, dia biasanya di kiri, secara psikologis kan ubah ke kanan lagi gitu. Hmm. Atau di kanan bisa ke kiri atau apa gitu. Itu kan gimana gitu. Tapi apakah memang kan kalau dilihat perubahan posisi pemain, Hmm. termasuk gaya main dan lain-lain, bukankah itu suatu hal yang wajar dari segi taktik ya, Bang ya? Atau mungkin memang karena memang hasilnya buruk, jadi akhirnya itu menjadi sorotan ya, perubahan taktik, perubahan posisi pemain, eksperimen itu yang mungkin yang lebih disorot oleh PSSI ya, Bang? Lah, kalau tadi kita udah yakin lolos, eksperimental oke nggak? Oke. Oh, Tapi kalau belum yakin lolos, jangan eksperimen. jangan eksperimen gitu. Itu Oke, standar kan? ya. Itu kita nggak perlu berargumentasi gitu. Semua juga Hmm. begitu. Di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau belum ada kepastian jangan terlalu banyak ini. Tapi kalau udah ada pasti, baru kita banyak eksperimental untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Oke, mungkin lawan Filipina di partai terakhir kita sudah pasti lolos, misalkan gitu ya Bang ya. Itu mungkin Itu bisa eksperimen ya, bisa sekaligus eksperimen nih kita. istirahatin pemain gitu misalkan ya. Iya. Oke. Tapi kalau belum, apalagi kita punya peluang besar, kita tuan rumah loh. Ya. Tadi misalnya, Laosnya itu rankingnya rendah, di bawah kita jauh gitu ya. Hampir 60 loh, 60 lebih tuh bedanya. Dari komposisi pemain, pemain kita lebih mahal. 2 kali lipat dari pemain mereka. Kemudian usia, mereka juga muda-muda, Hmm. ya kan? Kan Ya. muda-muda itu mereka, lihat wajahnya muda-muda banget gitu. Yang keempat, kita tuan rumah. Dukungan supporter kan gila kemarin. Hmm. Gitu loh. Ini kan empat, ya memang betul di lapangan bola semuanya bisa terjadi, sepakat tuh. Ya. Tapi problemnya adalah kenapa tidak ditempatkan pemain terbaiknya gitu. Oke. Jadi kalau Kemudian dari kita, sisi maaf nih ya, ya, hmm. baru kita habis itu kita salahkan pemain gitu. Ini kan masih muda-muda gitu. Hmm. Ya Ya. kita harus akui aja seperti PSSI misalnya. Hmm. Ya salah ya kita ngaku salah lah itu misalnya. Kita juga Oke. ngaku salah, kita sedih juga kan. Apa mau dibilang kan apa kan pelatih pilihan kita Oke. dan usulan pelatih bahwa pemain-pemain muda yang mereka usulkan kita juga sepakat. Sepakat, setuju ya. Ya harus tanggung jawab. PSSI tanggung jawab. Oke. PSSI harus tanggung jawab. Terima ya terima, tanggung jawab gitu. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya eh, pemainnya ininya itu kan Hmm. keseluruhan pasti PSSI tanggung jawab lah. Nggak mungkin enggak. Oke. Jadi termasuk melawan Laos ini bisa dibilang ya PSSI juga jadi bagian untuk bertanggung jawab ya Bang ya. Tanggung jawab. Tidak melimpahkan Iya. ke ofisial atau ke Jadi pemain apa gitu. yang di apa yang dikeluhkan, dirasakan oleh Hmm. supporter, oleh semua pengamat Hmm. apapun namanya semua itu kami harus terima Ya. dikritisi. Oke. Kenapa seperti ini gitu. Kita terima itu, kami tanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya Bang dalam hal ini? Bang? Ya kita mengakui bahwa ini kan tadi kita udah akui itu bahwa ada kesalahan-kesalahan kita di situ. Oke, itu yang akan jadi evaluasi mungkin ya Iya, untuk PSSI. itu kesalahan-kesalahan kita kan. Kami ngakui nih bahwa mungkin line up-nya eksperimental itu kan bagian dari kami. Ya, karena PSSI yang menunjuk pelatihnya. Iya, jadi kami tanggung jawab. Ya, oke. Jadi tapi kan kami nggak mau membela-bela, artinya kami nggak mau menyalahkan di luar dari kami kan. Benar nggak? Ya, Ini kan betul. dari tadi kami nggak selahin AFC, ini AFF. loh, AFF loh. Kita nggak selahin AFF loh. Kita nggak selahin siapapun. Ini kesalahan kami kok. Kan pelatih bagian dari kami juga. Dan kami mengakui
mengakui masukan-masukan dari masyarakat, pengamat dan sebagainya, bahwa ini kenapa dia nggak menganggap remeh, kenapa ini kami akui kan dari tadi kita jujur nih, kan ini bagian dari kami semua, gitu Oke. Mas. Bang, kalau dilihat ya, kita mungkin bicara sebelum turnamen ya. Mm-mm. Uh, ini ramai pemilihan pemain di bawah U22 lah kita bisa bilang ya, pemain muda atau di bawah Ya, U22. Sementara banyak pandangan juga yang berpendapat bahwa sebenarnya Piala AFF edisi kali ini cocok untuk panggung pemain-pemain senior di timnas senior maksudnya, yang memang uh, belum dapat jam main atau menit main yang cukup lah. Misalkan ya sebut saja misalkan Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri gitu ya, Witan yang mungkin nama-nama di Liga 1 yang beberapa itu sedang terutama Egy ya, Bang ya, sedang hmm. melejit banget di Liga 1. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah panggung yang pas untuk mereka. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk memainkan pemain tim U22 itu, Bang? Seperti yang kami sampaikan, kan kita kemarin komposisi kita supaya karena kita masuk round 3 nih, kita supaya yang senior-senior ini tidak terbebani gitu banyak. Satu. Yang kedua, di sisi lain, kita juga lihat nih ada peluang karena kita butuh pemain-pemain makin kan kita stok kita masih sedikit 150 itu. Makanya kita cari nih ada ruang nggak kita untuk itu. Kan gitu. Sintayong juga seperti itu mikirnya. Maka dirumuskan ya udah kita pakai itu. Tempat yang bergulir adalah ini adalah win-win solution, Bang. Ketika Liga 1 bergulir gitu ya di tengah Piala AFF karena kita juga butuh liga juga selesainya biar nggak molor, akhirnya ya dipanggil aja pemain-pemain muda yang mungkin malah di klub itu jarang dapat menit main gitu justru. Jadi win-win solution, liganya bergulir, ya timnasnya juga bisa pakai pemain muda di Piala AFF gitu. Enggak, pemain muda yang diambil itu juga pemain inti kok. Hmm. Pemain inti kok di klubnya masing-masing juga. Ya, Mereka bukan reguler pemain sih Bang. cadangan, Ya, bukan tapi pemain memang ada beberapa yang mungkin ya menit mainnya dalam tanda kutip memang ya, mungkin ya, masih kurang ya. Ada beberapa reguler kayak Ferrari misalkan itu kan memang ya, reguler ya di Persija ya. ya, gitu ya. Oke. Jadi Eh, memang ya, Robby Darwis apa semua kan juga ini gitu ya. Tapi ya. kan itu tergantung Sintayong untuk milih. Jadi dalam tanda kutip bukan tanda kutip, tapi ditegaskan bahwa ini dibebaskan ya oleh PSSI ke Sintayong. Iya, iya. Jadi dia bebas, nggak ada ini. Oke. Kalau bisa Anda kan malah yang dia minta kan kalau kita dengar terakhir di media dia minta malah Ivar. Iya, Hah? Farjander dan Haftar emang. Iya, bukan yang pemain liga Iya, ataupun yang senior lain kan enggak. iya, Benar nggak? iya, betul. Ivar berapa usianya? Ivar itu 20 Ya, ya, kalau nggak salah ya. ya artinya kan kan artinya ini tahu kan? Hmm. Artinya kan dari situ aja kita tahu dong sinyalnya. Hmm. Yang dia cari kan pemain di bawah dua-dua juga. Benar nggak? Oke. Karena makanya kita kasih kesempatan Sintayong untuk ini. Nggak mengganggu yang senior yang main di round 3 gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. kita kasih ruang besar juga untuk hal-hal lain. Tapi kita cari juga pemain-pemain yang bisa masuk untuk nantinya di skema di SEA Hmm. Games dan AFC di U23. Nah, supaya banyak U23 stoknya kualifikasi. gitu. Itu satu sisi. Oke. Tapi Hmm. sisi lain juga bebas. Tapi kembali lagi saya katakan, kembali lagi, apakah komposisi pemain yang sekarang ini seri dengan Laos adalah maksimal? Hmm. Benar nggak? Ya. Oke lah kita bilang ini. Oke. Apakah maksimal lawan Laos itu dengan komposisi yang sekarang? Hmm. Ini pertanyaan mendasar nih gitu. Dan nggak ada alasan. Wow. Makanya kita ini kesel banget ya selalu yang diomong-omongin passing gitu. Passing itu kan betul itu penting gitu.
Tapi kan bisa dicari yang passingnya bagus dan tersedia. Kalau tadi nggak tersedia, Hmm. oke lah. Oke. Misalnya Datan, passingnya bagus nggak? Bagus. Kenapa nggak sejak awal dimainkan? Misalnya. Jadi, atau yang lain-lain gitu. Robi Darwis juga dipasukan di babak kedua kan, setelah Arhan kan. Ya. Artinya juga di situ aja kita komposisi kita belum maksimal gitu. Benar nggak? Nggak maksimal ngalahin gitu. Hmm. Jadi inilah gitu. Terlalu passing itu terlalu menyederhanakan sebuah permainan sepak bola gitu. Bukan nggak penting, penting, tapi terlalu menyederhanakan. Dan bagi kita itu kayaknya di dunia sepak bola di dunia gitu nggak ada pernah orang mengatakan bahwa wah ini kalah karena passingnya jelek ya. Jangan ambil pemain yang passingnya jelek gitu. Karena tersedia gitu. Ya. Kalau tadi nggak tersedia, oke gitu. Terkait pemilihan pemain ya Bang ya, apakah memang nama-nama yang dipilih untuk Piala AFF khususnya gitu ya, apakah memang ini juga disubmit ke PSSI, kemudian PSSI ketuk palu, oke setuju, apakah memang nama-nama itu ya dibebaskan saja ke Sinteyong, silakan panggil saja, setelah itu umumkan. Apakah harus ada persetujuan dari ketum misalkan, atau seperti apa Bang, dalam pemilihan pemain ini Bang? Pasti kita Heeh. pasti ada persetujuan. Tapi udah seperti kita katakan, Pak Ketum kita ini nggak mau intervensi. Oke. Coba tunjukkan satu pemain saja. Selama Pak Ketum kita ini, Pak Erick Thohir Ketum, tunjukkan mana yang intervensi. Satu aja dipilih. Coba tunjukkan satu aja. Hmm. Mana? Bahkan pemain naturalisasi aja yang kita lakukan tuh semuanya yang diaspora itu semua adalah persetujuan dari pelatih baru kita proses. Kalau nggak setuju pelatih kita nggak proses. Tunjukkan satu aja. Kalau sebelum Pak Ketum mungkin nggak ada yang berani ngomong seperti ini. Hmm. Walaupun pelatihnya Sintayong. Oke. Ya loh, belum tentu berani. Walaupun pelatihnya Sintayong ya, belum tentu ada yang berani mengatakan tunjukkan kami mana yang diintervensi pelatih apa oleh PSSI gitu. Nggak Hmm. ada loh. Nggak ada yang berani bahas. Kalau kita berani, karena kita kasih ke Sintayong semua. Bahkan untuk Indra Safri, Kosnova gitu ya. Kan Harto ada juga isu-isu. Wah ini ada nggak ada buktinya. Mana buktinya ada intervensi? Nggak ada. Oke. Jadi pemilihan bisa digaransi murni 100% pemilihan pemain oleh Sinteyong. Setelah itu PSSI ya karena tadi memberikan kebebasan ya sudah silahkan gitu ya Bang. Iya. Jadi kan kita selalu PSSI menyerahkan ini pemain-pemain kita. Lu mau ngambil dari mana silakan. Hmm. Gitu ya. Kalau tadi masalah naturalisasi misalnya, sorry, pemain abroad kita itu memang agak lebih berat, Hmm. tapi kan masih ada tersedia yang lokal-lokal juga. Ya, Misalnya. Ya silakan gitu. Itu terserah pada pelatih. terserah ya. Termasuk mungkin banyak pertanyaan adalah ya tadi mungkin Abang sempat nyinggung soal Ivar Jenner dan Hapner ya Bang. Kalau saya melihat bagaimana dua pemain ini kok sepertinya pelatih ya sepertinya berjudi dengan dua pemain ini Bang ya. Statusnya tidak jelas apakah bisa main atau tidak, tetapi entry by name-nya sudah masuk untuk dua pemain ini. Kenapa tidak dicari pemain yang tadi, pemain di Liga 1 yang memang available buat menggantikan dua pemain ini daripada menunggu mereka yang tidak jelas kabarnya apakah bisa tampil dengan timnas atau tidak. Apakah itu juga jadi concern oleh PSSI, Bang? Ya betul. Dan hari ini kan ada main ya, Ya, yang belum pernah dimainkan juga. ya, Rivaldo ya. ya, Coba. ya, Iya kan? iya, Bang. Kemarin dia Artinya, ikut preskon ya. Hmm. iya. Nah, setelah kosong, ada yang kosong, mungkin Marcelino atau apa yang kosong baru. Gitu loh.
Itu yang kita pertimbangkan. Dan kembali lagi, evaluasi striker itu loh. Kita yang ngegolin belakangnya. Kemarin lawan Ya, Myanmar siapa ya? Oh, itu Myanmar, dia. Asnawi Asnawi Bang. ya. Asnawi. Asnawi. Ya semuanya back, Hmm. dibilang ya, back semuanya. Striker tersedia. Ivar udah masuk. Hmm. Ya. Sorry, Rafael Rafael. udah masuk Ya, ada. Tapi kan dia perlu tandem juga. ya. Nah, ini juga sekaligus menjelaskan sampai hari ini, Bang, Hmm. eh, bagaimana status Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ya berat. Berat dalam artian apa? Ya berat tuh ditarik. Oke. Sampai turnamen selesai? Atau mungkin kalau masuk semifinal, ada kemungkinan keduanya main sampai hari ini? Belum tahu gitu. Kondisinya. Belum tahu juga, Bang, ya? Sampai tanggal 15 Desember ini belum tahu juga Iya. statusnya seperti apa. Oke. Tapi kembali lagi, yang ada belum maksimal kok. Bener ya? Hmm. Fotonya udah maksimal banget. Hmm. Diuji di mana? Ketika lawan Laos, itu telah menunjukkan itu. Gitu. Ketika lawan Laos ada Pak Erik di tribun mendampingi Pak mantan Jokowi. Presiden Pak Jokowi juga, dihadapkan dengan permainan yang harus diakui permainannya buruk dari menit pertama sampai menit akhir. Kita dapat kartu merah, colongan 3 gol. Bagaimana respon Ketum saat itu? Ya, saya rasa sama seperti kita. Saya rasa. Kalau Pak Ketum kan bilang bahwa ini kita hasil maksimal ya. Tapi kita, semua aja lah kita. Nggak perlu pakai rasa, ini tanya gimana Pak Ketum. Kita aja gimana kemarin kita ketika lawan Laos gitu. Iya. Kita puas nggak dengan tadi Saya, tuh ada 4 kali pertimbangan tadi, ya. ranking, eh, harga pemain, ya enggak, Hmm. kita tuan rumah, ya kan, serasa itu udah inilah gitu. Hmm. Kalau saya menduga Pak Erik, ya tadi saya sama yang abang sampaikan, kecewa. Sepertinya, bukan sepertinya, kayaknya pasti kecewa, dan itu diguratkan ketika ada statement bahwa lawan Vietnam seri aja udah bagus gitu. Melihat Ya penampilan, berkaca kita penampilan lawan kita Vietnam dan harus Laos gitu ya. kita harus, eh, kita 2 kali lawan Vietnam Ya, ya di Indonesia, sama waktu kemarin di ini round 2-nya Piala Dunia kan, ya, sama di tuan rumah. Ketika itu kita uh, memasukkan pemain baru ya, Tom ya, Hai dan Ragnar. Sebelumnya ada Jai Ijes. Dan kita bisa menang besar di Vietnam. Belum pernah terjadi kan. ya, Udah pasti nih Vietnamnya dendamnya kan tinggi ya. iya. Jadi Iya. bisa dibilang ya kita realistis aja nih, Bang, lawan Vietnam. Realistis. Makanya tolong dimasukkan tim terbaik yang main. Tim terbaik yang main. Bang, Soal kalau capek, semua capek. soalnya, kalau melihat atau berkaca ke pernyataan Abang dengan wawancara kumparan sebelumnya, bahwa setelah lawan Arab Saudi kemarin, dan ditegaskan juga oleh Pak Ketum, akan ada evaluasi besar setelah lawan Arab. Nah, apakah ada update soal evaluasi itu, Bang? Apakah ada poin-poin apa yang mungkin bisa disampaikan ke audiens kumparan, Bang, terkait evaluasi setelah lawan Arab? Ya udah pasti ya
soal pemanfaatan secara maksimal pemain yang tersedia, ya. Juga punya komposisi pemain yang udah pasti, gitu. Baru hal-hal yang kita jangan meremehkan ini loh, lawan kita gitu. Hmm. Dan juga eh, kita harus berani ambil tanggung jawab, gitu. Harus berani ambil tanggung jawab, gitu. Jadi jangan dikit-dikit kita menyalahkan sesuatu yang di luar ataupun di ini, gitu. Tanggung jawabnya ada, gitu. Hmm. Pemain dievaluasi harus. Kalau yang jelek harus dievaluasi dong. Tapi kita juga harus evaluasi diri kita. Hmm. Gitu. Kayak kami PSSI kan evaluasi terus nih kami. Kalau tadi pemain kita yang kita sediakan kepada pelatih jelek-jelek semua, ya kita juga nggak perlu kecewa, benar nggak? Tapi kalau kita sediakan udah bagus, harus terbaik yang diberikan kepada bangsa kita gitu. Oke. Ini timnas ini bukan milik pemain sendiri, bukan milik pelatih sendirian, bukan milik PSSI sendirian. Ini milik Indonesia gitu, bangsa kita. Jadi ya harus kita jaga dengan baik, nggak boleh main-main. Oke. Banyak yang spekulasi setelah lawan Arab itu sebenarnya adalah momen penghakiman masa depannya STY, Bang. Eh, Hasilnya kita menang lawan Arab 2-0. Apakah memang itu benar jadi eh, penghakiman terhadap masa depan STY setelah lawan Arab itu dan dia terselamatkan terhadap apa kemenangan lawan Arab itu, Bang? Evaluasi kan terus berjalan, Mas. Hmm. Termasuk terhadap kami. Evaluasi kan terus berjalan. Gitu. Jadi ya evaluasi jalan terus. Oke. Makin lama kan kita makin berat nih. Hmm. Bukan makin mudah. Dan Termasuk nanti untuk Piala AFF ini juga, Bang, ya. ya kan semua dong. Akan masuk evaluasi juga terhadap kinerjanya Sinteyong. Termasuk evaluasi terhadap kami. Oke. Semua harus dievaluasi. Kan pelatih pun evaluasi pemain kan? Benar ya? Hmm. Hmm. Betul. Saya yakin Sintayong udah pasti punya mana yang nantinya harus dicoret, mana yang akan dipertahankan untuk ke depan. Ya. Mana yang mau dibawa ke AFC 23 misalnya. Hmm. Hmm. Udah kebawa dong. Berarti pelatihnya melakukan evaluasi terhadap pemain, kita pun evaluasi terhadap pelatih, PSSI Hmm. pun dievaluasi juga. Oke. Semuanya, kalau kita mau maju kan harus evaluasi, Mas. Hmm. Menang aja harus evaluasi loh. Apalagi kalah. Sampai kalah. Oke. Oke. Tapi sebelum turnamen sudah ditegaskan bahwa kita tidak ada target di Piala AFF kali ini, Bang, karena menurunkan pemain muda dan lain-lain gitu ya. Enggak Ditegaskan tidak juga. ada target. Enggak juga maksudnya sebenarnya ada target untuk Piala AFF. Pastilah ada target. Oke. Loh, lawan Laos tuh menang target atau bukan? Oh, tapi target secara besar turnamen itu, Bang. Biasanya kan kita sebelum turnamen, oh kita juara nih, targetnya kita runner up cukup, misalkan Loh, gitu ya. enggak. Pak Erick kan selalu bilang bahwa kita pengen yang terbaik di AFF. Hmm. Pak Erick bilang gitu kok. Enggak ada tuh namanya, enggak apa-apa kita kalah aja. Kita cari pengalamannya di sini gitu. Oke. Ya enggak gitu juga, Mas. Masa gitu kita ikut kejuaraan, yang enggak apa-apa deh. Yang penting dapat pengalaman. Yang enggak juga lah. Dan artinya PSSI tidak menganggap sebelah mata turnamen Enggak lah. AFF. Enggak boleh, Mas.
Iya, karena kan itu ya yang tercermin bahwa kita ngirimnya pemain usia muda, Thailand aja pemain senior misalkan gitu. Hmm. Jadi ada anggapan bahwa oh ini kita anggap ya karena kita kualifikasi ronde 3 ya Piala AFF ya udah nggak begitu penting lagi buat kita. Tapi itu anggapan itu salah berarti ya. Enggak dong, yang kita ambil kan yang bagus-bagus juga ini. Kalau dibandingkan dalam head to head di harga pemain, Hmm. kan ini bagus juga gitu. Jadi bisa dibilang Piala AFF penting juga ya Bang ya. Ya penting lah. Jangan bilang, oh ini ciki-ciki gitu. Jangan. Netizen bilangnya Piala Ciki itu nggak benar Sejak ya Bang. dulu itu loh, kita nggak pernah juara. Emang ciki-ciki Ya. dari lu FF-nya kan. Ya. Hmm. Dan tadi ada diksi terbaik, apakah memang targetnya jangan-jangan juga dari PSSI pengennya juara juga, Bang? Ya, keinginan Betul. pasti ada lah. Iya, Bayangin kalau kita juara dengan pemain seperti ini. Berarti kualitas kita kan naik di atas betul nih. betul. Betul nggak? Ya, oke. Bagaimana dengan eh, evaluasi tadi sudah disinggung soal terhadap pelatih dan lain-lain. Apakah kalau tadi ada anggapan bahwa lawan Arab Saudi adalah dalam tanda kutip penghakiman untuk masa depan STY, apakah juga Piala AFF ini akan jadi evaluasi besar untuk kinerja Sinteyong menangani timnas, Mas? Yang pasti Mas, kita evaluasi itu komprehensif. Tidak hanya sekedar 1, 2, 3 pertandingan. Tapi keseluruhan gitu. Hmm, Penanganan tim, penanganan pemain, penanganan ini semua harus kita ini gitu. Kita lakukan lah gitu. hmm, Saya rasa ya, maaf nih, saya minta maaf banget. Dengan kalibernya Pak Ketum kita, saya rasa beliau kan udah terbiasa ya menghadapi pelatih-pelatih kelas dunia gitu. ya, Ya kan? Beliau pun udah terbiasa menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Kita cuma punya satu pemain Serie A. Beliau dulu punya 30 pemain Serie A. Iya kan? Bener nggak? Kita punya pemain cuma satu Serie A loh. J.I. ya. Jazz gitu. Hmm, hmm. Ya, dia pernah menangani 30 pemain Serie A. Oke. Jadi mudah-mudahan dia paham psikologisnya. Hmm, Demikian juga dengan pelatih. Beliau udah terbiasa menangani pelatih-pelatih kelas dunia. hmm. Beliau juga tahu cara menghadapinya dan cara evaluasinya. Ya kan? Jadi Betul. untuk hal-hal seperti ini kita inilah gitu. Percayakan kepada ketum kita. Dia itu ya udahlah. Pergaulannya kan cukup bagus dan nggak hanya gaul gitu ya, tapi menangani gitu, manajemenin gitu. Dan sekarang pun dia menangani yang namanya Oxford juga, yang udah masuk ke bisa dibilang Liga 2-nya kita kan di Hmm, Inggris kan. Ini Inggris loh, hmm. ya. Artinya beliau udah inilah Mas, di dunia juga dipandang lah, ya. Cara menangani dia, beliau tahu banget psikologis pemain-pemain itu gitu. Paham. Hmm, Itu juga yang membuat respect banyak pemain diaspora mau sama kita. hmm. Ya lihat aja sekarang pemain diaspora kita kan bagus-bagus ya. Ya, Apa yang dulu kita harap-harapkan sekarang udah pakai merah putih loh Mas. Kevin Dix, Matt Hilgers, semua. Ini Ole kalau prosesnya berjalan baik juga bakal hmm. masuk. Itu semua orang-orang yang
dulu kita harapkan jadi pakai merah putih kan. Hmm. Ya, faktor ketum kita kan kuat betul. Jadi demikian juga dengan pelatih. Saya rasa pelatih-pelatih dulu di Inter tuh kan kelas dunia semua ya. Ini ada sinyal-sinyal kayaknya akan melirik pelatih-pelatih Bukan. Liver, bukan ya? Bukan ke sana, Mas. Oh, bukan Enggak. ke sana. Maksud saya adalah, tadi kan ngomong evaluasi. Ya, Beliau udah terbiasa evaluasi pelatih kelas dunia gitu. pelatih kelas dunia. Dan dia punya skema sendiri gitu. Ya. Beliau tuh punya skema sendiri untuk mengevaluasi lah gitu. Kita percayakan beliau lah, Hmm. Hmm. ya kan? Ya. Jadi kalau kami di PSSI itu udah seperti apa ya? Apa kata ketum siap gitu loh. Karena ya ini kan di PSSI banyak jago-jagoan kan. Oke. Banyak jagoan-jagoan sepak bola tuh. Punya pengalaman sepak bola kan gila-gilaan untuk Indonesia gitu. Hmm. Tapi kali ini kalau Pak Erick udah, ya, semua udah siap. Gitu. Oke. Ya Termasuk karena ya, tahu pengalaman beliau, jadi ya, menyerahkan beliau tuh pasti mikirnya jauh gitu. Beliau tuh pasti mikirnya komprehensif gitu. ya. Segala sesuatu beliau tuh pikirkan komprehensif banget. Jadi ya orang punya pengalaman ya begitulah Mas, betul nggak? Hmm. Ya orang biasa main Formula One misalnya, ya, Hmm. habis itu dia ikut racing di Indonesia gitu apa yang gini, Hmm. dan dia santai aja ya. Oke. Nah, tadi Bang Arya sempat singgung soal psikologis pemain ya, Bang. Pak Erik tahu betul psikologis pemain, dan hasil kemarin kita semua sepakat bahwa hasil yang tidak kita inginkan, seri lawan Laos. Bagaimana psikologis pemain saat ini menghadapi tuan rumah Vietnam yang di atas kertas sekarang diunggulkan? Kita harapkan pemain kita lebih lepas mainnya. Hmm. Kan gitu, Mas. Biasanya kalau kita lihat lawan ini berat, ada dua itu kemungkinan. Makin tertekan, atau dia main santai. Bukan Ya. santai dalam arti ini ya. Kalau kita Lepas ambil ya. optimisnya, Ya. bisa main lepas. Beban lebih lepas untuk ini gitu. Nah, itu yang kita Hmm. harapkan. Mereka bebannya lebih lepas, jadi mainnya lebih keren gitu. Oke. Itu yang kita harapkan. Gitu. Dengan tekanan yang tinggi ini, mereka bisa lebih lepas. Gitu. Apalagi ada pemain-pemain yang mungkin belum pernah main kan, akan dimainkan. Ya. Itu kayak anak Medan Pak Pahan itu, ya Ya. bisa kita harapkan bisa lebih lepas nih main kalau dia main hari ini gitu kan. Oke. Jadi hasilnya adalah kita berbicara sekarang setelah kemarin menang lawan Myanmar, seri lawan Laos, kita punya 4 poin ya Bang ya. Ya, Vietnam baru main sekali, 3 poin, ya, mereka menang lawan Laos. Kalau ya. menang mereka akan 6, dan penentuan mungkin akan ada di lawan Filipina. Kita punya waktu panjang untuk istirahat, Ya, sekitar 5-6 hari. Nah, ya. itu apakah melihat ada faktor keuntungan juga di situ? Kalau misalkan kemarin Sinteyong mengeluhkan soal waktunya mepet gitu ya, bahkan seperti ngebunuh pemain gitu. Kalau PSSI melihat seperti apa? Ya ini aja sebenarnya kalau andai kan ya kita menang kemarin, yang tertekan siapa? Vietnam. Vietnam ya, Karena dia akan mepet banget kan betul. di ujung. Ya, di ujung mepet ya, betul. Iya. Kita mepet di awal, di ujung kita lebih lega. Ya. Ya, jadi artinya kondisi semua pemain semua timnas di antar berbagai negara mengalami hal yang sama gitu. Oke. Makanya nih kunci itu penting gitu, Mas. Hmm. Ya kan? Hmm. Tapi ya udahlah. Saat kita hadapi Vietnam, mudah-mudahan pemain kita lepas ya sehingga mereka mainnya lebih oke gitu. Dan pelatih juga tolong kita minta firm gitu dengan Hmm.
pola permainan yang ada gitu. Jangan eksperimen lagi gitu ya Bang ya. Ya, ini sebenarnya kita udah ingatin sebelumnya waktu lawan Laos tuh, sebelum lawan Laos tuh kita ingatkan juga sebenarnya. Iya, Jangan, sudah diingatkan. ya maksudnya kita udah warning-warning lah. Warning ya. Jangan eksperimental, ambil pemain terbaiknya, komposisi pemainnya. Hmm. Udah kita lakukan juga, tipis-tipis. Tipis-tipis Tapi ngingetin ya ketika Bang ya. turun Hmm. komposisi line up-nya, waduh kita terkejut juga. Tapi kan Ya, kembali lagi, kita nggak mau intervensi. oke. Kita nggak mau intervensi. Semua konsekuensi di lapangan itu udah harus dihadapi. Gitu. Ya. Dan harus diambil tanggung jawabnya oleh pelatih di lapangan ya Bang ya. Di lapangan. Faktor teknis dan lain-lain gitu. Ya, kan ini ya, bagi-bagi tanggung jawab namanya. Ya, bagi-bagi tanggung jawab ya. Iya. Betul. Jadi nggak semua limpahan ada di PSSI misalkan gitu ya, tapi sesuai porsinya gitu ya Bang ya. Iya, tapi Oke, ya oke. kembali lagi di hasil akhir yang Hmm. tanggung jawab siapa? PSSI lagi. Sesi lagi. Ya dong. Oke, Oke. kalau gitu terima kasih Ya, waktunya untuk Bang Arya. ya, Kita tentu berharap hasil kemarin kemarin lawan Laos tentu sudah tentu tidak sesuai harapan, tapi tetap masih ada dua pertandingan yang mungkin saja Bang itu jadi bounce back ya buat ya, pemain kita. Tentunya kita berharap hasil yang terbaik buat Piala AFF. ya. Terima kasih sekali lagi anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sudah bergabung bersama Kumparan.